Ini adalah ahli perkemahan luar ruangan yang ulung. Membangun rumah pohon sempurna dalam 4 hari. Membuat perapian sederhana dari barang-barang bekas. Juga dibuatkan alat penjernih air. Menangkap ikan dan udang. Ini adalah tikus tanah, ahli perkemahan. Tanpa banyak bicara, dia langsung menebang sejumlah besar kayu di hutan. Kemudian membersihkan rumput kering di lokasi yang dipilih. Kemudian menggali pondasi di tanah. Memasang 2 pondasi panjang beberapa meter di atasnya. Kemudian membuat kerangka lagi. Mengangkatnya. Menurut lantai dengan kayu yang telah dipotong. Terlihat sangat kokoh. Meskipun sudah larut malam. Namun rumah pohon sudah mulai terbentuk. Tikus tanah yang lelah. Tertidur di atasnya keesokan harinya dengan perut kosong. Keesokan harinya ia melanjutkan pekerjaannya. Langkah pertama adalah membuat tangga. Karena naik turun setiap kali cukup merepotkan. Tangga ini agak ramping. Karena terlalu lapar. Marmot memutuskan untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan terlebih dahulu. Dia menemukan sepasang cakar udang yang besar di tepi danau. Ia segera membuat 2 jerat ikan. Letakkan mereka di dalam air sungai. Sementara menunggu ikan masuk ke dalam jerat, ia membuat seutas tali busur. Kemudian dia membuat tumpukan barang yang bisa menyulut api. Lalu mulai menggosok batang kayu untuk membuat api. Mungkin keahliannya belum sepenuhnya terlatih. Marmot mencoba 2 kali tapi tak berhasil. Tapi dia tidak menyerah. Meskipun langit sudah gelap, tetap tidak berhasil. Marah, dia pergi ke tepi sungai untuk melihat hasil tangkapannya. Hasil tangkapannya juga tidak banyak. Di kedua jerat ikan itu hanya ada 2 udang kecil. Tapi mungkin karena ada makanan. Membuat semangat Marmot meningkat. Kali ini hanya butuh setengah jam menggosok. Untuk mendapatkan percikan api. Berhasil membuat tumpukan kayu terbakar. Kemudian dia dengan cepat memotong papan menjadi papan pemotong. Menghilangkan isi dan kaki udang dari kedua udang kecil itu. Kemudian memanggangnya di atas tumpukan kayu terbakar. Hanya 2 potong daging udang ini. Saya merasa ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan membuat api baginya. Namun tanpa makanan di hutan belantara. Ini adalah keadaan hidup yang biasa. Karena hujan semalam. Dia mengumpulkan banyak air hujan dalam kerang yang dia ambil. Ini bisa mengatasi masalah mulutnya yang kering saat bangun pagi. Kemudian dia menggali lubang di tanah. Mengebor terus-menerus. Tiba-tiba mulai bocor. Kemudian dia membuat pagar. Apakah ikan akan masuk ke sini? Kemudian dia menemukan sebuah botol air mineral di hutan. Dia melakukan beberapa perawatan sederhana padanya. Kemudian memasang arang kayu yang terbakar kemarin dan pasir di atasnya. Membuat sebuah penjernih air sederhana. Kemudian dia pergi mengambil air di sungai. Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang air tawar lagi. Setelah menyelesaikan masalah air minum, dia akhirnya mulai membangun pondok di pohon. Pertama, dia membelah kayu menjadi 2 untuk membuat dinding. Lalu, khawatir daya dukung bagian bawahnya tidak cukup. Dia menambahkan sebatang kayu lagi di bawahnya. Sibuk sebentar. Dia mengeluarkan air tawar yang didapatkan. Dia mengambil 2 helai daun pohon dan merendamnya untuk membuat teh. Setelah minum selesai, dengan keberuntungan yang melimpah, ia menemukan 2 ekor ikan di tepi sungai. Sekarang ada makan malam yang terjamin. Ia segera mempersiapkan ikan tersebut. Kemudian ia menusukkan ikan ke tusuk sate dan memanggangnya di atas api. Meskipun tidak terlalu berasa, ia juga tidak cukup untuk mengenyangkan perutnya. Tapi setidaknya memberikan semangat. Pada hari keempat setelah bangun tidur, tanpa sengaja ia menemukan selembar kain tahan air, dan ember besi, dan sebuah kotak sisa makanan kaleng. Tikus tanah segera punya ide berani. Setelah kembali, ia melanjutkan merobek kayu dan memperbaiki dinding. Kemudian membangun atap. Terlihat indah dari dalam. Setelah kerangka atap selesai dibangun, ia mengikat ranting kecil di atasnya. Kemudian memperbaiki bagian yang tidak perlu. Akhirnya, ia meletakkan kain tahan air yang ia temukan di atasnya. Kemudian, dengan rapi, ia membuat sebuah tempat tidur kayu kecil untuk dirinya sendiri. Tiduran di atasnya tetap nyaman. Setelah selesai, ia mengambil 2 batu. Kemudian ia menaburkan tanah di lorong untuk persiapan hidup. Kemudian dia memperlakukan tong besi yang ditemukannya dengan baik. Menyusun 2 dari yang saling mengapit. Mengambil korek api dan membuat api. Apakah Anda percaya ini adalah tempat perlindungan? Tidak akan ketahuan kecuali mendekatinya. Ternyata rumah tupai yang sebelumnya diintai oleh babi hutan. Dia dengan terpaksa memutuskan untuk pindah rumah. Kali ini ia membawa sebuah kamera palsu. Ingin melihat tetangga sekitar yang ramah atau tidak ramah. Lalu memilih sebidang tanah berpasir dekat dengan kolam. Karena dia membawa pancing. Tinggal di sini memudahkan dia dalam mencari makanan. Setelah memutuskan, dia mengambil sekop dan mulai menggali tanah. Bagi dia yang terkenal sebagai tupai, menggali lubang sama mudahnya seperti makan. Tidak lama kemudian hanya terlihat gundukan tanah di tanah. Kemudian dia pergi untuk memotong beberapa pohon mati yang jatuh secara alami. Memasukkan mereka di sekitar lubang yang dalam. Namun karena pasirnya terlalu lembut, kadang-kadang beberapa akan jatuh. Namun si musang tanah tetap tenang. Menggunakan ranting pohon yang baru dipotong sebagai kerangka. Kemudian menggunakan ranting kecil untuk membuat atap. Kemudian tutupi atap dengan dahan dan rumput liar. Mencegah pasir jatuh. Kemudian mengembalikan pasir yang baru saja digali. Dengan demikian, lubang yang sangat tersembunyi sudah selesai dibangun. Saat itu, rasa benci musang tanah terhadap babi hutan langsung meningkat 100. Kamu harus tahu bahwa rumah sebelumnya adalah benteng megah. Hanya dengan 1 perapian saja sudah lebih besar dari rumahnya sekarang. Tapi dia percaya semuanya akan membaik. Dia menggali lubang di samping untuk membuat api.
Setelah itu, ia melemparkan kayu besar ke dalamnya, mengeluarkan pemanggang portabel. Barang ini terlihat cukup berguna. Kemudian ia berkeliling di rawa-rawa. Tiba-tiba menemukan setumpuk biji jagung yang tersisa dari mamalia. Kemudian ia berjalan mengikuti arus sungai, menemukan kesepian liar. Melihat langit semakin gelap, api hampir padam. Tikus tanah yang lapar dan terburu-buru, ternyata menemukan 5 paha ayam liar. Gembira menaruhnya di atas panggangan. Kemudian dengan tidak puas hati dia keluar lagi mencari makanan. Tapi ragu-ragu karena lingkungannya terlalu gelap. Dia masih menemukan kesepian. Namun yang aneh adalah, ketika dia kembali, di sebelah tumpukan kayu terjadi kemunculan saus tomat dan saus barbecue. Pada saat itu, si tikus tanah berdoa dalam hati, berterima kasih atas karunia alam. Saat pahanya belum matang, kamera palsu yang telah disusun sebelumnya menemukan seekor beaver baru saja keluar mencari makanan. Sementara itu, dia memanggang paha ayam liar setelah itu, mengecilkan tulang dengan rapi, kemudian dicampur dengan saus barbecue dan saus tomat. Pada saat itu, 2 potong daging sapi terjatuh ke atas panggangan secara mengejutkan. Kemudian beberapa irisan roti. Dia dengan senang hati menaburkan mentega, lalu menata potongan paha ayam yang sudah dipotong. Kemudian mencampur beberapa telur yang tiba-tiba muncul. Setelah semua bahan diperlakukan bersama, mendapatkan sandwich liar. Ini terlihat cukup enak. Sudah menjadi sandwich, tentu saja harus dipotong segitiga. Akhirnya, Musang makan hidangan lezat ini dengan bangga. Ini adalah sebuah pondok milik hobbit sepenuhnya. Itu tersembunyi di bawah tanah. Namun fasilitas di dalamnya sangat lengkap. Laki-laki itu disebut Musang, karena keahliannya adalah menggali lubang. Kali ini, setelah dia tiba di alam liar, dia merencanakan area yang perlu dibangun terlebih dahulu. Kemudian dia mulai menggali dengan sekop kecil. Terlihat bahwa kekuatan lengan Musang sangat mengagumkan. Menggali begitu dalam tanpa sedikit pun terengah-engah. Bahkan bisa menunjukkan keahlian bertarung dengan mulut miring. Pada saat ini, bentuk pondok sudah mulai terlihat. Kemudian Musang pergi untuk mengangkut banyak kayu kering, ingin membuat mereka berbunga kembali. Tetapi karena gergaji terlalu kecil, ini membuatnya bekerja dengan efisiensi yang lambat. Setelah dia menyelesaikan pemrosesan kayu mati, dengan cepat mulai menggali pondasi. Tidak sia-sia sebagai groundhog, efisiensi dalam menggali lubang sungguh cepat. Kemudian pergi memotong beberapa dahan untuk tali, memperkuat pondasi dan balok. Ini harus dipasang dengan kencang di sini, atau nanti semua akan roboh. Mereka akan benar-benar beristirahat di bawah tanah. Setelah selesai membuat kerangka, groundhog dengan cerdik memanfaatkan alat di sekitarnya untuk membangun atap miring untuk dirinya sendiri. Rumah ini membutuhkan cukup banyak kayu yang terbuang. Setelah groundhog menata atap miring dengan baik, menginjaknya dengan percaya diri, memasangnya dengan miring untuk memperkuat tanah, kemudian menggunakan kayu mati yang lebih kecil untuk membuat dinding, kemudian dengan sungguh-sungguh menyempurnakan detail-detailnya, lalu pergi mencari tanah liat untuk dicampurkan, lalu mulai melempar. Tentu saja itu untuk mempersiapkan membangun perapian. Setelah mengelupas sedikit, dia pergi ke tepi sungai dan membawa banyak batu besar sebagai kerangka. Lanjutkan menumpuk lapisan demi lapisan dengan tanah liat. Tidak lama kemudian, dia menumpuk 7 atau 8 kali tinggi. Terlihat sangat nyaman. Setelah selesai, Muskrat segera pergi membelah kayu bakar. Kemudian, dia memotong bahan untuk membakar dengan pisau kecil. Mulai menggosok batang magnesium. Kemudian tambahkan kayu bakar ke dalamnya. Ingin mengeringkan perapian. Selagi proses pengeringan berlangsung, dia melanjutkan pembangunan pagar. Kemudian, dia menutup atap yang tersisa dengan kayu mati. Pada saat ini, bentuk rumah Muskrat sudah hampir selesai diperbaiki. Dia menutup semua sambungan dengan tanah liat, untuk membuatnya lebih kuat. Jika tidak, atap akan hilang saat angin kencang. Setelah selesai, dia menambahkan 1 lapisan di atas atap. Pada saat itu, dia melompat-lompat dengan senang. Kemudian, dia menggunakan ranting kecil untuk mengisi celah. Kemudian, tambahkan beberapa tanah liat yang baik. Letakkan kulit pohon yang baru saja dikupas tadi di atap. Ini benar-benar memanfaatkan semua bahan di sekitarnya. Setelah ditutup, beri daun sebagai lapisan kedap air. Kemudian tentu saja mencampurkan tanah yang baru saja dibersihkan tadi di atasnya. Teknologi ini tidak untuk membangun infrastruktur. Membangun lubang di sini benar-benar memanfaatkan bakat. Setelah seluruh atap ditutup dengan baik, tikus tanah kemudian pergi menggali banyak rumput dan lumut. Letakkan mereka di atas atap. Pada titik ini, rasanya seperti rumah hobbit. Terakhir, letakkan batu besar di atas cerobong asap, untuk mencegah air hujan masuk. Pada saat itu, tikus tanah dengan senang hati melakukan gerakan kawin. Sampai di sini, sebuah pondok yang sangat tersembunyi telah selesai dibangun.